Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki paradigma yang berbeda. Dalam pendekatan kuantitatif, data dihitung dan dianalisis secara statistik untuk menemukan pola yang bisa digeneralisasi. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, fokusnya pada pemahaman mendalam atas fenomena melalui perspektif partisipan, menggunakan wawancara, observasi, dan analisis naratif. Paradigma kualitatif lebih eksploratif, sementara kuantitatif lebih berorientasi pada pengukuran. Selain perbedaan dalam pengumpulan data, penelitian kuantitatif dan kualitatif juga memiliki tujuan yang berbeda. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dan menghasilkan hasil yang dapat diukur, sementara penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan pemahaman mendalam dari sudut pandang peserta. Hasil kuantitatif sering dianggap objektif, sedangkan hasil kualitatif lebih subjektif dan kontekstual. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, memberikan perspektif yang lebih kaya dalam memahami fenomena penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian kuantitatif, seorang peneliti yang ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap metode pengajaran mungkin menggunakan survei dengan skala angka. Data ini kemudian dianalisis untuk menemukan rata-rata dan pola umum. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, peneliti bisa melakukan wawancara mendalam untuk menggali pengalaman mahasiswa secara personal. Dari situ, peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih kaya tentang bagaimana metode pengajaran mempengaruhi pemahaman dan motivasi mereka. Jadi, meskipun tujuannya sama, yaitu memahami pandangan mahasiswa, pendekatan dan hasilnya sangat berbeda. Keduanya penting dan saling melengkapi untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh. Banyak mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan mendasar antara paradigma kualitatif dan kuantitatif. Kesulitan pertama adalah menentukan kapan harus memilih pendekatan yang tepat. Penelitian kuantitatif lebih cocok untuk mengukur dan menganalisis data yang besar, tetapi kadang mahasiswa merasa bahwa pendekatan ini terlalu terbatas untuk menggali perasaan atau pengalaman mendalam. Di sisi lain, penelitian kualitatif bisa menjadi tantangan karena membutuhkan keterampilan dalam melakukan wawancara, analisis tematik, dan menginterpretasikan data yang lebih subjektif. Kesulitan lain adalah memahami bahwa kedua metode ini memiliki tujuan dan hasil yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan latihan dan pemahaman yang lebih dalam, mahasiswa bisa belajar memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitiannya. Di sisi lain, ada beberapa kemudahan yang bisa membantu mahasiswa memahami dan menerapkan kedua pendekatan ini. Untuk penelitian kuantitatif, ada berbagai alat statistik yang dapat memudahkan analisis data, seperti aplikasi SPSS atau Excel, yang membantu dalam menghitung rata-rata dan menemukan pola. Di penelitian kualitatif, kemudahan datang dari fleksibilitas dalam metode pengumpulan data. Misalnya, mahasiswa bisa menggunakan wawancara atau observasi tanpa harus terpaku pada angka-angka. Selain itu, banyak platform digital sekarang menyediakan alat analisis tematik untuk membantu mengelompokkan dan memahami data kualitatif. Dengan menggabungkan teori dengan alat bantu ini, mahasiswa dapat lebih mudah menentukan pendekatan mana yang sesuai dengan penelitian mereka dan mendapatkan hasil yang lebih kaya. Untuk memilih judul penelitian, ada kriteria tertentu yang perlu dipertimbangkan, tergantung pada pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, judul biasanya mencerminkan variabel yang diukur serta hubungan atau perbandingan yang akan dianalisis. Misalnya, pengaruh gaya belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Judul ini menunjukkan adanya hubungan yang akan diuji antara variabel. Di sisi lain, dalam penelitian kualitatif, judul lebih sering berfokus pada eksplorasi pengalaman atau pemahaman mendalam. Contohnya, pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tantangan pembelajaran daring di masa pandemi. Judul ini lebih terbuka, mengindikasikan pendekatan eksploratif dan tidak memerlukan pengukuran angka. Memilih judul yang tepat sesuai pendekatan akan membantu mengarahkan metode penelitian dan jenis analisis yang digunakan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki tahap-tahap yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pada pendekatan kuantitatif, tahap awalnya adalah merumuskan hipotesis dan menentukan variabel yang diukur, diikuti oleh pengumpulan data melalui survei atau eksperimen, lalu dianalisis menggunakan metode statistik. Hasilnya memberikan kesimpulan yang bisa digeneralisasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, tahap pertama biasanya adalah merumuskan pertanyaan penelitian yang eksploratif, diikuti oleh pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau observasi. Data dianalisis secara tematik, dengan tujuan memahami makna dari perspektif partisipan. Kedua pendekatan ini memiliki langkah-langkah spesifik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, setelah tahap analisis data statistik, biasanya dilanjutkan dengan interpretasi hasil. Peneliti mencari kesimpulan yang sesuai dengan hipotesis atau menemukan pola dari data yang bisa digeneralisasi.
Tahap akhir adalah penulisan laporan, yang merinci metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, setelah data dianalisis secara tematik, peneliti fokus pada interpretasi naratif. Mereka menggali makna yang lebih mendalam dan seringkali mencari nuansa yang muncul dari perspektif partisipan. Penulisan laporan dalam penelitian kualitatif juga menekankan detail temuan dengan kutipan langsung dari partisipan untuk memperkuat analisis. Meskipun kedua pendekatan ini memiliki tahapan yang berbeda, setiap langkah penting untuk menghasilkan data yang valid dan bermanfaat sesuai tujuan penelitian. Setiap pendekatan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di setiap tahap. Dalam penelitian kuantitatif, kelebihannya adalah data yang dihasilkan bisa digeneralisasi, karena bersifat objektif dan terukur. Namun, tahap analisis statistik bisa terasa kompleks bagi sebagian peneliti, terutama yang baru, dan cenderung membutuhkan sampel yang lebih besar untuk validitas. Di sisi lain, penelitian kualitatif menawarkan kelebihan dalam pemahaman yang mendalam dan nuansa dari fenomena yang diteliti. Peneliti bisa mendapatkan wawasan yang tidak terukur secara angka. Kekurangannya adalah analisis data kualitatif bisa memakan waktu, karena data berupa wawancara atau observasi harus diinterpretasikan secara hati-hati. Selain itu, hasilnya mungkin sulit digeneralisasi karena bersifat subjektif dan lebih kontekstual. Dengan memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing pendekatan, peneliti dapat memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan penelitian mereka dan memastikan kualitas data yang diperoleh. Dalam memilih metode penelitian, penting untuk mempertimbangkan tujuan utama dari penelitian Anda. Jika Anda ingin mengukur hubungan antar variabel dan membuat kesimpulan umum, pendekatan kuantitatif biasanya lebih tepat. Sebaliknya, jika Anda ingin memahami perspektif atau pengalaman mendalam dari partisipan, pendekatan kualitatif akan lebih sesuai. Dalam beberapa kasus, peneliti juga bisa menggabungkan kedua pendekatan ini, yang disebut sebagai metode campuran atau mixed methods. Metode ini bisa sangat berguna ketika penelitian memerlukan data yang kaya secara naratif dan juga terukur secara statistik. Misalnya, sebuah studi bisa dimulai dengan survei kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kualitatif untuk menggali alasan di balik hasil tersebut. Metode campuran dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan seimbang, meskipun membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya. Metode campuran atau mixed methods dapat diterapkan dalam berbagai situasi penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih kaya dan mendalam. Contohnya, dalam penelitian pendidikan, seorang peneliti mungkin ingin mengetahui efektivitas metode pengajaran tertentu. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengukur peningkatan nilai akademik siswa setelah menggunakan metode pengajaran tersebut. Setelah itu, peneliti bisa menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dengan siswa, untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terhadap metode tersebut. Contoh lain adalah dalam penelitian kesehatan masyarakat. Peneliti mungkin mengumpulkan data kuantitatif melalui survei tentang prevalensi perilaku kesehatan tertentu di suatu wilayah, lalu melengkapi data ini dengan wawancara kualitatif dengan partisipan untuk memahami faktor-faktor sosial atau budaya yang mempengaruhi perilaku tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan data objektif dari kuantitatif dan wawasan subjektif dari kualitatif, penelitian mixed methods menawarkan hasil yang lebih kaya dan mendalam, yang pada akhirnya dapat memperkuat keandalan penelitian. Melakukan penelitian, baik dengan metodologi kualitatif maupun kuantitatif, membutuhkan motivasi yang kuat. Dalam penelitian kuantitatif, motivasi bisa datang dari keinginan untuk menemukan pola atau hubungan antar variabel yang dapat diuji dan diverifikasi. Peneliti kuantitatif sering merasa termotivasi karena hasil penelitian mereka bisa digeneralisasi dan memberi dampak luas, membantu orang lain memahami fenomena melalui data yang objektif dan terukur. Di sisi lain, motivasi dalam penelitian kualitatif biasanya muncul dari keinginan untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam. Peneliti kualitatif sering merasa tertarik pada cerita unik dari partisipan, menggali perspektif yang tidak bisa diwakili hanya oleh angka. Hasil penelitian kualitatif memberikan wawasan tentang makna dan pengalaman yang mendalam, membantu orang memahami konteks yang lebih luas. Motivasi dalam mengerjakan penelitian juga didorong oleh kepuasan dari hasil yang dicapai. Bagi peneliti kuantitatif, ada kepuasan ketika melihat data yang diolah dan menghasilkan pola atau temuan yang signifikan. Misalnya, menemukan korelasi yang kuat atau pola prediktif yang bisa digunakan untuk membuat kebijakan atau keputusan yang berdampak besar. Hasil kuantitatif yang objektif memberikan kepuasan karena bersifat pasti dan mudah diukur. Sementara itu, peneliti kualitatif merasakan kepuasan dalam memahami cerita dan perspektif unik dari partisipan. Setiap wawancara atau observasi membuka wawasan baru dan memperkaya pemahaman peneliti tentang topik yang diteliti.
Bagi mereka, kepuasan datang dari keberhasilan menggali makna dan pengalaman mendalam yang sulit diungkapkan hanya dengan angka. Motivasi dari kedua pendekatan ini membantu peneliti menciptakan penelitian yang seimbang antara data yang dapat digeneralisasi dan pemahaman mendalam, memberikan kontribusi yang lebih komprehensif di bidangnya. Selain kepuasan pribadi, motivasi dalam penelitian seringkali datang dari dampak positif yang bisa diberikan kepada masyarakat. Penelitian kuantitatif, misalnya, dapat memberikan data yang membantu dalam membuat kebijakan berbasis bukti. Ketika hasil penelitian dapat memberikan solusi nyata atau menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, peneliti merasa bahwa kerja mereka memiliki nilai dan relevansi bagi publik. Dalam penelitian kualitatif, motivasi sering muncul dari keinginan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu kompleks dan konteks sosial. Misalnya, penelitian kualitatif dapat memberikan suara kepada kelompok yang seringkali tidak terdengar, seperti komunitas minoritas atau kelompok marginal. Dengan mendalami pengalaman mereka, peneliti dapat membantu mengubah pandangan masyarakat atau mempengaruhi kebijakan untuk lebih inklusif dan empatik. Kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi yang signifikan, baik melalui data yang konkret maupun pemahaman yang mendalam. Motivasi ini menjadi pendorong kuat bagi peneliti untuk terus mengejar proyek penelitian yang berdampak positif bagi orang banyak. Jika Anda tertarik untuk mendalami metode penelitian kualitatif atau kuantitatif, atau bahkan metode campuran, apakah ada aspek tertentu yang membingungkan atau ingin Anda ketahui lebih lanjut? Misalnya, mungkin Anda penasaran tentang bagaimana memilih pendekatan yang tepat, atau ingin tahu lebih dalam tentang proses analisis data. Jangan ragu untuk bertanya. Memahami metodologi dengan baik adalah kunci untuk penelitian yang sukses.